Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. PPT ini dibuat oleh Ahmad Subhan dan Rehan Sugiono. Yang pertama, ada alur perjalanan dakwah di Nusantara, yaitu para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Selanjutnya, ada teori kedatangan Islam di Indonesia. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Menurut teori Gujarat, teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang menjadi Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu dan Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah permukiman Islam. Sebagai perbukitan teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Selanjutnya ada penyebaran agama Islam. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, di antara lain wali yang terkenal yakni Wali Songo. Berikut uraiannya. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Yang keempat ada Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedafu, Surabaya. Yang keenam ada Sunan Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Cipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Yang ke-8 ada Sunan Kalijaga, nama asli Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Temenggung
Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kalilanggu dekat Demak. Yang kesembilan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Berikutnya ada cara-cara dakwah. Yang pertama ada perdagangan, yaitu melalui proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putra bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Yang ketiga, melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Nusantara. Nama lembaga-lembaga itu, pendidikan Islam itu berbeda-beda di tiap daerah. Di Aceh misalnya, di sana dikenal dengan nama Mainasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya surau. Di Kalimantan dikenal dengan namanya langgar. Sementara di Jawa terkenal dengan pondok pesantren. Yang keempat, melalui hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Yang kelima, melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu dan Buddha telah dikenal masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Contohnya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berlokasi di pesisir timur Laut Aceh atau Kabupaten Luk Sumawe, Aceh Utara. Waktu berkuasanya pada awal atau pertengahan abad ke-13. Bukti keberadaannya ada dari nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui raja pertama Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh, wafat pada 696 Hijriah atau 1297 Masehi dan mengalami kemunduran pada 1521 Masehi. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Samudra Pasai kekuasaannya berakhir pada 1524 Masehi. Lalu yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Berlokasi di Aceh Besar, memiliki sultan yaitu Sultan Ali Mughayat Shah dan berkuasa pada 1514 sampai 1528 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah yaitu sebagai peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh, dan Sultan Iskandar Muda yang memimpin kerajaan Aceh melalui puncak kekuasaannya. Lalu ada Sultan Iskandar Sani Syafiatuddin, putri dari Sultan Iskandar Muda. Memiliki waktu puncak kekuasaan pada abad ke-17 dan memiliki undang-undang yang bernama Makut Alam serta mengalami kemunduran di saat Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi. Yang ketiga ada Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama dan terbesar di utara Jawa, berlokasi di Demak, Jawa Tengah. Memiliki waktu kekuasaan pada tahun 1478 Masehi, yaitu tahun berdirinya kerajaan ini. Lalu memiliki sultan. Yang pertama ada Raden Patah, lalu ada Pati Unus. Dia menjadi sultan pada tahun 1518 Masehi. Sebelumnya dia memimpin armada laut pada tahun 1513 Masehi. Dari sana ia mendapatkan gelar Pangeran Sabrang Lor. Lalu ada Joko Tingkir yang memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Pajang. Lalu memiliki wilayah kekuasaan meliputi pantai utara Jawa, Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku, serta mengalami kemunduran atau berakhir pada tahun 1568 Masehi. Yang keempat ada Kerajaan Pajang, penerus Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di pedalaman Pulau Jawa, berlokasi di Kartasura, memiliki waktu kekuasaan antara 1568 sampai 1586 Masehi. Sultannya bernama Jaka Tingkir, selaku raja pertama dari Pengging di lereng Gunung Merapi, mendapat gelar Hadiwijaya dan disahkan oleh Sunan Giri. Lalu ada Pangeran Buwono, putra dari Hadiwijaya. Lalu ada Suta Wijaya. Mengalami peperangan sengit terjadi pada 1582 Masehi. Namun, prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, dan terjadilah perebutan kekuasaan. Demi kemunduran
ketika Sutawijaya memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam, berlokasi di Kota Gede pada bagian tenggara Yogyakarta. Memiliki waktu berkuasa pada abad 17 sampai 19, berdiri pada 1586 dan puncaknya pada 1613 Masehi. Sultannya bernama Sutawijaya, mempunyai gelar Senapati hingga Laga Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Lalu Sultan Agung Hanyakarakusuma dan mengalami puncak kejayaan ketika dipimpin olehnya dan memiliki kekuasaan meliputi Jawa hingga Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Dan kerajaan ini memiliki karya sastra berupa sastra gending dan kitab suluk. Contohnya suluk Wuji pada tahun 1607 Masehi dan memiliki undang-undang yang bernama Surya Alam. Lalu yang keenam ada Kerajaan Banjar, berlokasi di Kalimantan Selatan di sekitar Kuin Utara, Banjarmasin. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan Belanda, pusat kerajaan dipindah ke Martapura. Waktunya berdiri pada 1526 Masehi. Sultannya bernama Sultan Suryansyah atau Raden Sumadra selaku sultan pertamanya. Lalu ada Sultan Muhammad Seman pada tahun 1862 sampai 1905 Masehi. Memiliki daerah kekuasaan dari Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua Lima, Hulu Sungai Barito, Tanah Bumbu, dan hampir semua pulau Kalimantan, dan mengalami kemunduran ketika Perang Banjar melawan Belanda pada tahun 1905 Masehi. Yang ketujuh ada Kerajaan Goa Talo atau disebut juga Kerajaan Makassar, berlokasi di daerah Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Waktunya berdiri pada abad 16 dan puncaknya pada pertengahan abad ke-17. Sultannya bernama Sultan Alauddin pada tahun 1591 sampai 1639, Sultan Malikus Said 1639 sampai 1653 Masehi, dan terakhir ada Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi. Memiliki wilayah kekuasaan di hampir seluruh Indonesia Timur, Pulau Sangir Talaut di bagian utara, Kutai di barat, serta Marege, Australia di selatan, dan mengalami kemunduran setelah hancurnya benteng Somba Opu yang disebabkan oleh Belanda. Yang kedelapan ada Kerajaan Ternate, berlokasi di Sampalu, Pulau Ternate, Maluku. Waktu berdirinya pada abad 15. Sultannya bernama Sultan Marhum atau Gapi Baguna. Ada Zainal Abidin, putranya Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah yang memimpin Kerajaan Ternate di puncak kejayaannya. Lalu ada daerah kekuasaan yang dikuasai oleh Kerajaan Ternate, di antaranya ada Mindanao, Filipina, seluruh kepulauan Maluku, Papua, Timor, dan mengalami kemunduran pada tahun 1580 Masehi. Kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC, dan semenjak itu Kerajaan Ternate mengalami kemunduran dan runtuh. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Tidore, berlokasi di Tidore, Maluku Utara, di sebelah selatan Ternate. Waktu berdiri pada abad 15. Sultannya menurut silsilah raja pertama adalah Syahadati atau Muhammad Nawal. Lalu ada Ciri Liliati, Sultan Jamaluddin, Sultan Nuku, dan Zainal Abidin. Daerah kekuasaannya meliputi Uli Lima, Halmahera, Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua, Kerajaan Bacam, dan Jailolo. Lalu ada Kepulauan Kai. Puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu di tahun 1789 sampai 1805. Pada 1801 beliau menyerang Ternate dan membuatnya bersatu dan mengadu domba Inggris dan Belanda. Pelayaran dan perdagangan melaju pesat dan mengalami zaman keemasan. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, yaitu Zainal Abidin pada tahun 1805 sampai 1810. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.